Baik, poin yang keempat, al-kuffarul juhal ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamuna al-murad min la ilaha illallah. Orang-orang kafir yang jahil pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui maksud atau makna dari la ilaha illallah. Ya. Kata penulis wal kuffarul juhal ya'lamuna anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadhihi al-kalimah huwa ifradullah ta'ala bitta'alluq wal kufru bima yu'bal min dunillah wal bara'atu minhu. Iya. Kata beliau, orang-orang kafir yang jahil, mereka mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat ini, dari kalimat la ilaha illallah ini adalah mengesahkan Allah dalam ketergantungan. Itu ketergantungan maksudnya dalam segala bentuk ibadah ya. Nah, ibadah itu asalnya ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya. Serta berlepas diri dari segala yang diibadahi tersebut. Jadi kafir dan apa? Berlepas diri. Iya, bukan kafir tapi dia duduk di situ santai dan hadir di perayaan kaum musyrikin, orang-orang kufar. Harus ada al-bara'ah, berlepas diri. Iya. Dan bara'ah itu sebagaimana yang telah diterangkan, dia mengandung makna kebencian, bukan sekedar meninggalkan, tapi dia benci akan hal tersebut. Kenapa orang-orang kafir paham makna la ilaha illallah? Orang-orang kafir yang jahil paham makna la ilaha illallah. Apa dalilnya? Kata beliau, fa innahu lamma qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu la ilaha illallah. Oleh karena itu tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam berujar kepada kaum musyrikin, ucapkan la ilaha illallah. Ya. Maka mereka menjawab apa? Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Mengapa dia, maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sesembahan-sembahan itu hanya sembahan yang satu saja. Cuma sembahan yang satu saja. Sungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ya. Baik. Jadi itu syah ya di dalam hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak kepada kaumnya, beliau berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Beliau pernah memberikan ajakan umum kepada kabilahnya, orang per orang dan seterusnya. Iya. Maka ketika Nabi menyampaikan hal tersebut, mereka menjawab, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi itu cuman sembahan yang satu saja? Apakah dia menghendaki sembahan-sembahan yang diibadahi hanya satu sembahan saja? Iya. Mereka berkata, inna hadha la syai'un ujab. Sungguhnya ini adalah hal yang sangat menakjubkan, sangat mengherankan. Iya. Sangat mengherankan. Baik. Jadi al-ujab, syai'un ujab, itu maksudnya syai'un ajib. Sama ya, ajib dan ujab itu sama. Itu dikatakan rajulun karim dan rajulun kiram.
Itu bisa. Dikatakan kabir, dikatakan kibar, tawilun, tiwal. Jelas ya? Baik. Jadi ini syai'un ujab, suatu hal yang sangat mengherankan bagi mereka. Iya. Karena itu di kelanjutan ayat disebutkan bagaimana sikap kaum musyrikin selanjutnya. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza lasyai'un yurad. Iya. Maka pergilah pemimpin-pemimpin mereka, sekelompok di antara mereka berkata, ya, pergilah kamu dan tetaplah menyembah sembahan-sembahan kalian itu. Nah, kalau kalian tetap menyembah sembahan kalian, itulah hal yang diinginkan. Ya, tetaplah sembah sembahan kalian yang beribadah kepada malaikat, kepada nabi, wali-wali, lanjutkan. Yang bertabarruk kepada pepohonan, bebatuan, dan seterusnya, lanjutkan. Itu semuanya ilah-ilah di sisi mereka. Jelas ya? Baik. Secara umum, orang kafir yang jahil paham makna la ilaha illallah. Ya, di surah sebelumnya, di surah As-Saffat, ini di surah Sad ya. Kalau di surah As-Saffat dikatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Mereka ini kaum musyrikin adalah orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, mereka bersombong. Seraya mereka berkata, ya, apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami disebabkan karena seorang penyair yang gila? Maksudnya mereka mengolok-olok Nabi Muhammad. Apakah kami tinggalkan apa yang kami sembah disebabkan ucapan Nabi Muhammad? Begitu maksudnya. Jelas ya? Jadi ini dari Al-Quran saling menguatkan ya akan kandungan dan makna ini. Jadi orang-orang jahil dari kaum kufar itu paham tentang makna la ilaha illallah. Iya. Maka dari sini penulis rahimahullahu taala ingin mengingatkan sebuah masalah penting di sini. Iya. Sebuah masalah penting. Kata beliau, "Faida arafta anna juhalal kuffar." Ini yang saya poinkan ya di pembahasan yang ke-5. Al-musyrikun al-awail kanu a'lamu bima'na la ilaha illallah min musyriki zamanina. Kaum musyrikin terdahulu, ya orang-orang kaum musyrikin terdahulu di masa Nabi, penduduk Mekah, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Lebih mengetahui makna la ilaha illallah dari kaum musyrikin di zaman kita. Kata beliau, "Fa'idha arafta anna juhalal kuffar ya'rifuna dalika." Bila engkau telah mengetahui bahwa orang-orang jahil yang kafir mengetahui akan hal tersebut, fal ajabu mimman yadda'il Islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimah ma arafahu juhalul kuffar. Yang menakjubkan adalah orang yang mengaku Islam tetapi tidak mengetahui apa-apa tentang penafsiran kalimat ini seperti pengetahuan orang-orang jahil dan kafir itu. Jelas ya? Jadi subhanallah, kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Itu banyak terjemahan mereka. Ini orang-orang jahil kafir di masa Nabi lebih paham daripada mereka tentang tafsir la ilaha illallah. Karena mereka orang-orang yang punya lisan bahasa Arab, mengerti kandungan dari kalimat tersebut. Karena itu Nabi tidak pernah menafsirkan kepada mereka apa makna la ilaha illallah itu. Tapi jawaban-jawaban mereka menunjukkan mereka paham la ilaha illallah, mengerti maknanya, mengerti konsekuensinya. Ketika diajak langsung responnya, ini Nabi Muhammad mau menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ya, ini hal yang menakjubkan. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala.
Kata beliau, bal yadhunnu anna dhalika huwa at-talaffudhu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Iya. Bahkan orang yang mengaku Islam ini katanya menyangka bahwa kewajiban dari la ilaha illallah hanya sekadar melafadzkan kalimat itu dengan huruf-hurufnya tanpa ada keyakinan dalam hati terhadap suatu makna apapun. Ya, kalau sekedar diucapkan saja kaum munafikin tidak perlu dicela. Kaum munafikin semuanya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bersamaan dengan itu mereka adalah manusia yang dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah. Ya. Jadi ini bukan sekedar pengucapan, melafadzkan dengan huruf-huruf. Harus ada keyakinan hati terkait dengan makna la ilaha illallah tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, ba'du suwari jahlil mutaakhirina bima'ni la ilaha illallah. Ya, sebagian bentuk kejahilan orang-orang belakangan terhadap makna la ilaha illallah. Mungkin beberapa itu diganti ya dengan kalimat sebagian. Kata beliau wal hadiku minhum, ini bentuknya ya di sini. Pembahasan yang keenam. Wal hadik minhum. Iya. Orang yang pintar di antara mereka, ini yang pintarnya ya. Di antara mereka di masa sekarang ini. Yadhunnu anna ma'anahu la yakhluqu wa la yarzuqu illallah wa la yudabbiru al-amra illallah. Jadi orang yang pintar di antara mereka itu menyangka bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur perkara kecuali Allah. Iya. Jelas ya? Maka kata beliau, fala khaira fi rajulin juhalul kuffari a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka tidak ada kebaikan pada seorang ya apabila orang kafir yang jahil lebih paham makna la ilaha illallah daripada dia. Iya. Coba bayangkan ya muslim tapi terkait dengan makna la ilaha illallah orang-orang kafir lebih paham maknanya. Orang-orang musyrik di masa Nabi lebih paham maknanya akan kandungan la ilaha illallah tersebut. Baik. Selesai ya tentang hakikat tauhid adalah makna la ilaha illallah. Itu dasar yang ingin ditekankan oleh penulis di sini. Tapi beliau begitu ya, namanya ilmu, kadang beliau ingin menekankan suatu tapi kadang beliau bahas sudut-sudut yang terkait dengan itu. Karena sudah disinggung la ilaha illallah, beliau terangkan sedikit seputar la ilaha illallah. Tapi penekanannya beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itulah hakikat makna la ilaha illallah. Baik.